Lihat gelas-gelas berisi air ini. Apa yang kamu lihat di atas permukaan air? Can you see anything? Jika kamu tidak dapat melihat apapun, selamat, artinya kamu manusia biasa. Kalau kita gunakan kaca pembesar super dengan perbesaran jutaan kali, kita akan melihat bahwa di atas permukaan cairan ini ada lalu lintas yang sangat ramai. Terjadi tabrak lari di mana-mana, tapi tidak ada yang terluka dan tidak ada yang dipenjara. Di dalam air ini, ada kumpulan molekul H2O dalam jumlah yang sangat-sangat masif. Tiap molekul H2O memiliki kutub positif dari atom hidrogen dan kutub negatif dari atom oksigen. Keberadaan dua kutub ini membuat tiap atom hidrogen di satu molekul H2O tertarik dengan atom oksigen di molekul H2O lain. Nah, kondisi ini kemudian menghasilkan ikatan antar molekul H2O yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Ikatan ini cukup kuat dan molekul H2O tidak akan bisa membebaskan diri kecuali molekul H2O memiliki energi yang besar sehingga cukup kuat untuk memutus ikatan hidrogen dan molekul H2O tidak sepenuhnya dikelilingi dengan molekul H2O lain. Mari kita kunjungi salah satu molekul H2O yang berlokasi di wilayah permukaan air. Kita beri nama molekul H2O ini 1. Tidak seperti teman-temannya yang berada di daerah tengah, 1 adalah molekul yang relatif lebih bebas, tidak terperangkap seperti yang lainnya. Hanya ada sedikit molekul H2O yang mengikat tangannya. Karena 1 cukup kuat untuk melepaskan diri dari ikatan hidrogen teman-teman sekitarnya, maka 1 dapat terbang ke dunia gas dan berubah menjadi gas. 1 terus terbang menikmati kebebasannya, sampai akhirnya 1 menabrak kenyataan yang menghentikan kebebasannya, yaitu penutup gelas. Karena terbang dan tetap berada di dunia gas membutuhkan energi dan 1 sudah kehabisan energi, maka 1 terpaksa pulang ke dunia nyata, yaitu dunia cairan, dan kembali menjadi cair. Ternyata 1 tidak sendiri, ada triliunan molekul H2O lain yang juga terbang dari permukaan air, menabrak penutup gelas, kehabisan energi, dan kembali ke dunia cairan. Mungkin sudah pada bisa menebak bahwa aktivitas 1 terbang ke dunia atau fasa gas dan menjadi uap adalah proses yang kita kenal dengan nama evaporasi, dan kembalinya 1 ke dunia atau fasa cairan adalah proses kondensasi. Lalu lintas evaporasi dan kondensasi molekul H2O yang super crowded ini akan terus-terusan terjadi. Selama temperatur air tidak berubah, jumlah molekul H2O yang pindah ke fasa uap sama dengan jumlah molekul H2O yang kembali ke fasa cairan. Setiap kali ada evaporasi 1 triliun molekul H2O, maka pada saat yang sama ada 1 triliun molekul H2O yang terkondensasi. Pada kondisi ini, yaitu di mana jumlah evaporasi sama dengan jumlah kondensasi, sistem air di dalam gelas dikatakan berada dalam kondisi setimbang dinamis gas cair atau vapor liquid dynamic equilibrium. Anggap di dalam gelas ini hanya ada molekul H2O. Dalam lalu lintas evaporasi dan kondensasi ini, tiap molekul uap H2O yang ada di fasa gas ini pasti akan membentur dan menabrak dinding dan penutup gelas. Gerakan molekul-molekul H2O pada proses evaporasi dan kondensasi ini sangat cepat. Saking cepatnya, dapat diasumsikan bahwa dalam tiap detik ada triliunan molekul H2O yang serentak membentur dinding dan penutup gelas. Jika kemudian pada dinding gelas dipasang alat ukur tekanan, total kekuatan benturan molekul-molekul uap H2O yang terbaca di alat tersebut disebut sebagai tekanan uap. Suatu hari, tiba-tiba penutup gelas menghilang dari langit dunia gas. 1 tidak lagi membentur apapun saat terbang ke dunia gas. Tetapi malah di atas 1 bertemu dengan udara yang membawanya pergi meninggalkan gelas. Jika gelas yang berisi air dalam kondisi terbuka, maka molekul-molekul H2O yang ada di permukaan air akan menguap namun tidak akan mengkondensasi kembali. Karena ketika bertemu dengan udara luar, molekul-molekul H2O tersebut akan dibawa oleh udara dan berubah status menjadi moisture yang memberikan kelembaban pada udara. Dan jika gelas yang berisi air ini tetap terbuka untuk waktu yang cukup lama, maka pada akhirnya semua air yang ada di dalamnya akan menguap semua. Sekarang kita pindah ke gelas yang berbeda, yang ini lebih sophisticated sistemnya.
Di dalam gelas ini terdapat campuran liquid benzen dan toluen yang masing-masing jumlahnya 5 mol atau equimolar. Diketahui temperatur campuran ini adalah 25 derajat Celcius dan akan tetap terjaga di temperatur tersebut. Kira-kira begini kondisinya di dalam campuran kedua cairan ini. Benzen dan toluen memiliki karakter yang mirip, sehingga mereka dapat melarut sempurna. Maka di dalam campuran ini, di mana ada benzen, pasti akan ada toluen di dekatnya. Benzen dan toluen adalah molekul yang sama-sama nonpolar, dan mereka selalu berdekatan pada jarak tertentu, karena di antara molekul benzen dan toluen ada semacam gaya tarik-menarik yang dinamakan sebagai London Dispersion Force. Persis di atas permukaan campuran ini, terdapat sebuah penutup yang dapat dinaik turunkan. Jadi pada kondisi ini tidak ada ruang kosong di atas campuran benzen toluen. Kemudian penutup diangkat hingga ruang di atas permukaan cairan volumenya 2,1 liter. Sama seperti air di contoh sebelumnya, molekul-molekul benzen dan toluen yang berada di wilayah permukaan itu akan langsung berterbangan ke dunia gas. Molekul-molekul benzen dan toluen pada akhirnya juga akan mengalami proses bolak-balik evaporasi dan kondensasi seperti yang juga terjadi pada sistem air di gelas tertutup sebelumnya. Total mol benzen dan toluen yang berada di fase gas ini pada temperatur 25 derajat Celcius menurut kalkulasi menggunakan persamaan gas ideal adalah 0,007 mol dengan fraksi mol benzen yaitu 0,769 dan 0,231 untuk toluen. Dari mana angka ini didapatkan akan kita pelajari pada bahasan berikutnya. Nah, dengan fraksi mol tersebut, jika kemudian juga dipasang alat ukur tekanan di gelas yang berisi campuran benzen dan toluen ini, maka besar tekanan yang terukur adalah 0,08 atm. Dan ini adalah tekanan uap campuran uap benzen dan toluen. Nah, di sini kalian harus mengingat satu hal, jika kita mengukur tekanan fasa gas atau fasa uap yang berada di atas permukaan cairan, maka tekanan gas atau uap yang terukur adalah sama dengan tekanan sistem secara keseluruhan. Jadi 0,08 atm yang terukur tadi adalah tekanan sistem campuran benzen dan toluen secara keseluruhan. Nah, dari tadi kita hanya fokus pada apa yang terjadi di fasa gas. Bagaimana dengan fasa cairan? Apakah molekul-molekul benzen dan toluen di fasa cair diam-diam saja tidak melakukan apapun? Sebenarnya molekul-molekul benzen dan toluen di fasa cair itu sama aktifnya dengan mereka yang ada di fasa gas. Tiap molekul benzen dan toluen yang berada di dekat dinding gelas juga terus-menerus membenturkan diri ke dinding. Begitu juga dengan molekul-molekul yang berada di dekat permukaan. Benzen yang molekulnya lebih kecil ternyata lebih kuat dari toluen yang lebih besar. Ketika benzen membenturkan diri ke dinding, kekuatannya adalah sekitar 0,123 atm, sementara kekuatan benturan toluen hanya 0,037 atm. Nah, kekuatan benturan molekul benzen dan toluen ini nama ilmiahnya adalah tekanan uap zat murni. Dan ini mungkin terdengar aneh, karena zatnya dalam bentuk cair, tetapi kenapa namanya tekanan uap? Ya, begitulah adanya. Variabel ini diberi nama tekanan uap zat murni meskipun yang memilikinya berada dalam fase cair, karena molekul-molekul tersebut, yaitu molekul-molekul benzen dan toluen cair ataupun zat murni lain yang dalam bentuk cairan, membenturkan diri ke dinding atau ke permukaan karena mereka ingin membebaskan diri dari fase liquid dan berubah menjadi uap. 0,123 atm adalah besar usaha atau tekanan yang diberikan oleh molekul benzen untuk menjadi uap, dan 0,037 adalah besar usaha atau tekanan dari toluen. Masuk akal? Tekanan uap zat murni dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Antoine. Nah, pada persamaan ini ada konstanta A, B, dan C yang nilainya khusus atau spesifik untuk tiap zat murni. Nilai A, B, dan C dapat kita temukan di banyak literatur, salah satunya di webbook NIST ini. Tinggal kunjungi saja alamat ini, lalu pada opsi search pilih name, lalu ketikkan nama senyawanya. Setelah itu di bawah thermodynamic data, pilih phase change, lalu klik search. Kemudian scroll ke bawah, maka akan ditemukan beberapa data
ABC untuk senyawa yang dicari, yang data ini berasal dari beberapa sumber. Silakan pilih nilai ABC pada range temperatur yang sesuai. Misalnya kamu ingin mencari tekanan uap pada temperatur sistem 25 Celcius atau 298 Kelvin, maka pilih nilai ABC yang berada pada range 297,9 sampai 318 Kelvin ini. Nah, saat akan menggunakan konstanta ABC ini pada kalkulasi tekanan uap, perhatikan satuan yang disebutkan di literatur. Seperti yang terlihat pada webbook ini, data ABC yang diberikan adalah untuk persamaan Antoine yang temperaturnya dalam Kelvin dan tekanannya dalam bar. Maka untuk menyelesaikan persamaan Antoine, temperatur yang dimasukkan ke persamaan ini harus dalam Kelvin juga, dan tekanan uap yang terhitung nantinya dalam satuan bar. Sementara untuk mengetahui tekanan uap campuran, maka kita harus berkenalan dulu dengan hukum Raoult dan hukum Dalton. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap suatu campuran liquid adalah total dari tekanan uap parsial masing-masing komponen yang nilainya proporsional dengan fraksi mol komponen di dalam campuran. Pernyataan hukum Raoult ini dapat direpresentasikan melalui persamaan ini. PA adalah tekanan uap parsial komponen A dan PB adalah tekanan uap parsial komponen B dalam campuran. Sementara XA adalah fraksi mol liquid A dan XB adalah fraksi mol liquid B. P0A dan P0B melambangkan tekanan uap ketika kedua komponen tersebut berada dalam bentuk liquid murni pada temperatur yang sama. Jika tekanan uap parsial komponen A dan B ditambahkan, maka akan dihasilkan tekanan uap total di fasa cair. Mirip dengan pernyataan di hukum Raoult, hukum Dalton juga menyatakan bahwa tekanan uap parsial komponen suatu larutan proporsional terhadap fraksi mol komponen tersebut di fasa gas. Dan tekanan total fasa gas adalah penjumlahan dari tekanan parsial komponen-komponen yang ada di fasa gas. Persamaannya adalah seperti ini. PT di hukum Dalton ini adalah tekanan total fasa gas, yang pada hukum Raoult PT ini adalah tekanan uap total fasa cair. Dan dalam suatu sistem campuran yang setimbang, nilai kedua PT ini adalah sama. Jadi nilai 0,08 atm yang terukur pada sistem benzen toluene ini adalah nilai tekanan uap total di fasa cair dan juga adalah nilai tekanan total di fasa gas, yang artinya campuran benzen dan toluene ini memiliki tekanan sistem sebesar 0,08 atm. Dan ini berlaku pada semua sistem campuran yang berada dalam kondisi setimbang, yaitu tekanan uap total di fasa cair pasti akan sama nilainya dengan tekanan total di fasa gas. Misalkan di suatu campuran ada dua komponen yang menyusun, yaitu komponen A dan B. Maka hubungan antara tekanan uap parsial dan fraksi mol komponen A dan B tersebut dalam suatu sistem larutan dapat direpresentasikan melalui diagram ini. Sumbu X di diagram ini adalah untuk menggambarkan fraksi mol komponen A dan B di dalam campuran. Ketika hanya ada A di dalam campuran, maka tekanan sistem atau total tekanan uap adalah sama dengan tekanan uap A murni. Semakin ke kanan, karena sudah ada B di dalam campuran, maka tekanan uap parsial A semakin turun, sementara tekanan uap parsial B semakin naik. Total tekanan uap atau tekanan sistem campuran A dan B adalah penjumlahan nilai di garis hijau ini yang hasilnya diwakili oleh garis yang tebal ini. Diagram ini secara visual menunjukkan hubungan antara perubahan komposisi komponen penyusun campuran terhadap tekanan uap parsial komponen dan tekanan total sistem. Perubahan komposisi komponen suatu campuran tidak hanya mempengaruhi tekanan sistem, namun juga akan mempengaruhi pada temperatur berapa campuran akan berubah fasa dari liquid menjadi gas dan dari gas menjadi liquid. Kita akan bahas topik itu di video selanjutnya.